Saudara siswa SMP Negeri 11 Semarang mendapatkan edukasi keseimbangan gizi dalam menu makan bergizi gratis MBG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Banyumanik 02 memberikan edukasi gizi dengan tema Isi Piringku. Tujuannya adalah agar siswa memahami pemenuhan gizi harian yang dibutuhkan dalam tubuh. Edukasi tak hanya seputar menu makan bergizi gratis, tapi siswa juga diharapkan bisa memilih makanan yang bergizi dalam setiap kesempatan. Saya akan memberikan penguatan tentang pentingnya sebuah program dari Isi Piringku. Jadi di dalam menu ini tentunya MBG dalam MBG atau makan bergizi gratis memuat isi piringku yang dimana sepertiga lauk, seperdelapan sayuran dan lain sebagainya yang ada pada isi piringku tersebut. Saudara, makanan bukan hanya sekedar gizi saja, tetapi juga soal rasa. Nah, dalam program makan bergizi gratis atau MBG, Badan Gizi Nasional memastikan para koki di dapur SPPG adalah sosok yang berperan penting dalam menciptakan makanan yang lezat, sehat, dan juga berkualitas. Lalu, apa tantangan para koki atau chef dalam penyediaan program MBG bagi para siswa? Kita akan berbincang malam hari ini bersama dengan Henry Kuming, koki kepala dapur SPPG Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Selamat malam, Chef Henry. Selamat malam. Chef, mau tahu dulu nih, jadi Chef ini bergabung menjadi koki kepala dapur SPPG di Tenjo, Bogor. Ini sejak kapan, Chef? Saya sih bergabung di MBG udah 3 bulan, cuman kalau di Tenjo Bogor ini baru sekitar 1 minggu, 10 hari, Mbak. Baru sekitar 1 minggu ya. Sebelumnya di mana, Chef? Sebelumnya saya di Tegal, Bogor juga, terus di Bandung juga, Bu. Oke, Chef, ini kan pasti yang ditunggu-tunggu adalah soal makan bergizi gratis, bukan hanya pemenuhan gizi saja, tapi apa sih sebenarnya yang menjadi kunci untuk memastikan keamanan mutu makanan yang dikonsumsi bagi para siswa, Chef? Pertama-tama apa dulu nih, Chef, kuncinya? Kuncinya itu para head chef harus tahu yang namanya HACCP, Bu. Jadi Hazard Analytic Critical Control Point. Ini itu di mana kita itu harus tahu poin-poin tentang bahaya-bahaya yang kemungkinan terjadi ketika kita mengolah makanan. Jadi misalkan ada di situ ada ilmu holding time, bagaimana cara kita memasak, bagaimana cara kita melakukan pemasakan di jam berapa, kemudian nanti kita juga akan melakukan distribusi jam berapa, maka harus matang dan ready makanan jam berapa, itu kita harus tahu. Dan orang-orang ini harus dari orang-orang yang berkompeten dan bisa dibilang berprofesional gitu, Mbak ya. Jadi kalau saya rasa sih untuk BGN ataupun untuk orang-orang yang ada di BG harusnya mereka menyediakan seorang chef profesional gitu, Mbak. Chef. Nah, biasanya kalau untuk masak MBG ini biasanya jam berapa sih, Chef, harus ready-nya nih? Mulai masaknya apa ready-nya, Bu? Mulai masaknya. Mulai masaknya jam 12 malam, Bu. Jam 12 malam, kadang jam 1 malam, tergantung tingkat kesulitan makanan yang kita masak kan. Tapi kita nggak boleh kurang dari jam 12 malam begitu, Bu. Oh, kalau kurang dari jam 12 malam itu bisa basi gitu ya? Iya, karena ada holding time itu, yang holding time ini apabila sekitar 4 jam dari dia itu ready makanan, Bu. Jadi ada 2 jam cooling time. Cooling time itu adalah suhu 100 derajat Celcius ketika dia itu masak ataupun dia baru matang, menunggu ke suhu 30 derajat itu sekitar 2 jam. Kemudian holding time-nya itu makanan bisa dimakan secara aman. Kurang dari 4 jam, jadi total 6 jam. Jadi kalau misalkan kita mau kirim untuk anak-anak dimakan jam 9 pagi, maka kita itu harus meredikan makanan minimal, ya maksimal di jam 3 pagi, nggak boleh kurang. Jadi jam 4, jam 3, ataupun jam 5 gitu, Bu. Kalau misalkan di pagi. Jadi gini ya, Chef, tadi jam 12 misalnya mulainya, terus kemudian masak begitu ya dengan menu yang bervariasi sampai jam 3. Jam 3 kemudian baru didistribusikan ke sekolah-sekolah, begitu? Betul Bu. Jadi jam 3 kita selesai, kita sudah masak semua. Jam 4 kita mulai packaging. Karena kan kita harus ada waktu untuk dari mana masak nasi ini harus benar-benar nggak boleh panas. Karena kalau panas kan nanti di ompreng itu ngembun, Bu. Yang itu bisa nyebabkan basi gitu. Oh, oke, Chef. Sebelum sampai ke sana, apakah pada saat sebelum di packaging itu chef atau mungkin orang-orang yang atau petugas-petugasnya itu memastikan dulu nggak sih misalnya rasanya, kemudian kualitasnya seperti apa, itu dicobain dulu nggak nih sebelum di packaging? Betul Bu, jadi kita itu ada yang namanya QC ataupun quality control, biasanya itu dari pihak daripada ahli gizi dan saya pribadi.
Jadi kita berdua makan dulu sebelum daripada makanan ini didistribusikan. Jadi kita itu makan dulu Bu, sekitar di jam 5 pagi. Kemudian kita makan lagi jam 10 pagi gitu. Oh gitu. Oke, tapi kalau untuk bahan bakunya sendiri sebenarnya Chef, apakah Chef juga memastikan kalau tadi kan sebelum dikonsumsi oleh anak-anak dicoba dulu kan ya? Nah kalau misalnya untuk bahan baku apakah dilihat misalnya belinya di mana, apakah kualitasnya masih baik atau tidak, kalau tidak baik artinya harus diganti, itu diperhatikan juga nggak Chef? Betul. Saya pribadi juga mengawasi dari mulai distribusi, sorry. Saya mengawasi daripada pembelanjaan, Bu. Jadi supplier dari mana, dia bagaimana cara dia mengirim barang dan segala macam, itu akan saya perhatikan. Misalkan dia ngirim ayam pakai motor, itu saya nggak akan mau. Saya akan tolak. Harusnya dia ngirim ayam pakai mobil tertutup dengan es batu. Seperti itu. Kalau misalkan kita sembarangan menerima barang dengan kondisi barang yang diantarkan tidak sesuai oleh supplier, ini akan menjadi bumerang untuk kita sendiri, Bu, dan program MBG daripada ini gitu. Berarti artinya Chef ini punya hak begitu ya untuk menolak kalau misalnya memang tidak sesuai dengan tadi misalnya kayak mutunya, segar atau tidak, itu bisa ya ditolak untuk digantikan yang baru ya Chef? Betul, kalau saya pribadi saya bisa menolak itu dan kemudian supplier nanti akan mencarikan yang baru yang sesuai apa yang saya minta. Begitu, Bu. Jadi saya tidak mau mengambil resiko menerima makanan yang tidak bagus yang didistribusikan pada anak-anak gitu ya. Jadi jangan anak-anak itu jangan sampai memakan kualitas yang jelek padahal kita masaknya udah bagus gitu, Bu. Oke. Nah, Chef ini kan untuk mengelola dapur besar dengan ribuan porsi makanan ini biasanya seharinya berapa Chef? Menyediakan berapa ompreng nih buat siswa atau berapa makanan untuk siswa? Kalau di Bandung saya di 3.600, kalau sekarang saya di Tejo karena masih baru buka di 2.600 packs, Bu. Itu perharinya? Perharinya segitu, iya. Oh, perharinya segitu, oke. Bisa 9 sampai 12 sekolah, Bu. Oh, 9 sampai 12 sekolah antara 2.600 siswa sampai kalau tadi di tempat pertama sampai 3.600 siswa ya perharinya ya. Betul. Oke, nah itu kan pasti bukanlah sesuatu hal yang mudah ya Chef ya. Ketika menyediakan tadi dari jam 12 malam untuk 2.000 sampai 3.000 lebih siswa begitu ya. Nah ini bagaimana sih caranya seorang chef ini dalam menjaga efisiensi waktu, kemudian juga dalam kualitas tidurnya supaya juga bisa terjaga untuk makanannya, rasanya juga, bentuknya seperti apa, dan serta konsistensinya nih. Karena kan setiap hari makanannya juga harus berganti kan, artinya harus fresh juga nih pemikiran dari seorang chef harus menyediakan apa setiap harinya makanan yang berbeda. Betul. Saya pribadi saya mengarrange menu itu misalkan besok saya libur nih, hari Sabtu saya libur, Jumat itu saya sudah bikin menu untuk 1 minggu ke depan. Jadi 1 bulan sekali itu saya beda-beda menunya. Jadi sehingga ketika saya kerja nanti di siang harinya saya bisa tidur gitu, enggak yang bikin menu mikirin lagi. besok mau apa gitu menunya. Karena kita sudah bikin 1 minggu ke depan nih gitu. Dan ketika ada anak-anak yang request, kita juga ngeliat nih anak-anak request apa, bisa kita akses atau enggak. Oh bisa request juga Chef? Betul. Jadi misalkan anak-anak saya kunjungan nih, anak-anak minta spaghetti misal, ternyata itu masih boleh di BGN kan, saya kasih lah mungkin di minggu depan. Minta burger misalkan, lagi pada viral nih burger nih, saya kasih burger yang bisa dibilang bukan UPF tapi daging olahan, homemade gitu. Contohnya. Jadi request daripada anak-anak yang menurut kami bisa dieksekusi, itu kami eksekusi di minggu depannya dengan pembahasan atau meeting di minggu sekarang gitu, Bu. Jadi kita bisa istirahat dengan efisien, tidak memikirkan menu dan segala macam gitu, Bu. Oke, Chef, kalau tadi kan misalnya kayak tadi anak-anak ini meminta burger begitu ya, tapi kan diperhatikan dulu dong ya, kemudian kandungannya apa, ada mengandung UPF atau enggak begitu. Nah, artinya ketika anak-anak meminta ini juga bisa ditolak begitu ya, atau mungkin entar dulu deh karena tadi mempertimbangkan gizi begitu ya Chef ya? Mempertimbangkan ini juga, Bu, karena ada yang request Wagyu A5. jadi kita mempertimbangkan daripada soal gizi dan kita juga mempertimbangkan daripada budgeting sehingga kita itu bisa merealisasikan itu, dan peraturan daripada BGN, misalkan BGN tidak boleh pedas, jadi anak-anak minta ayam geprek nggak saya ACC gitu, Bu. Oke. Nah, gitu, Bu. Nah, tentunya juga tadi adalah dituntut sisi kreativitas ya, menjadi faktor penting juga ya Chef ya. Tadi Chef bilang kan seminggu sekali pada saat hari Jumat mendata kira-kira minggu depan mau menunya apa selama 1 minggu ke depan atau mungkin 1 bulan ke depan begitu. Nah sejauh ini inovasi kuliner dan pengembangan menu yang dilakukan oleh Chef Henry termasuk juga chef yang lainnya,
ini menjadi salah satu kunci juga ya untuk mendukung keberhasilan program MBG sendiri. Boleh diulang Bu pertanyaan Bu, maaf Bu. Iya, jadi kan pasti kan setiap harinya tadi chef memikirkan kan kira-kira kuliner atau makanan-makanan apa saja yang bisa dikonsumsi, anak-anak bisa mengonsumsinya dengan harian menu-menu yang berbeda ya chef tentunya. Nah ini kan tidak hanya Chef Henry pasti yang memikirkan, banyak juga chef lain yang juga memikirkan untuk program MBG ini. Nah berarti ini menjadi salah satu kunci juga ya chef ya untuk pengembangan kuliner, bahwa ini menjadi salah satu kunci keberhasilan juga menu MBG buat anak-anak. Inovasi kuliner itu. Betul. Nah, inovasi ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah profesional di bidangnya begitu. Makanya saya tekankan seringkali saya membuat konten untuk diadakan yang namanya chef profesional untuk di setiap SPPG. Jadi nanti ada menu-menu itu variatif Bu. 1 bulan sekali kita baru ketemu menu yang sama, ataupun 1 bulan setengah kali baru menu yang sama. Enggak yang itu lagi, sehingga anak-anak menyebabkan komplain kayak bosen nih gitu, akhirnya nggak makan, akhirnya dibuang ke tong sampah karena tidak variatif gitu Bu. Jadi kita meminimalisir hal-hal ini yang dimana tong sampahnya jadi bergizi dengan cara kita punya variasi menu yang anak-anak itu kira-kira suka gitu Ibu. Dan kita juga mengevaluasi dari surat cinta anak-anak gitu Bu. Evaluasinya dari situ juga. Oh, jadi anak-anak dapat memberikan rekomendasi atau mungkin saran-saran ya atau testimoni gitu lah ya chef ya. Boleh, mereka tuh nulis di kertas, kemudian dimasukin ke kompreng, kita baca semua itu Bu setiap hari Bu, untuk evaluasi kita dan hiburan kita juga pasti ya. Oke, Chef ini saya juga mau bertanya selanjutnya adalah bagaimana sih keterpilihan dari chef-chef ini kemudian akhirnya menjadi koki ya di SPPG. Sebenarnya pemilihannya seperti apa Chef? Nanti ya Chef ya, usai jeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Tadi kan bukan hanya memikirkan menu-menu apa saja, tetapi juga chef sendiri sampai mengawasi ya tim dapur, mulai tadi pada saat bahan baku tiba, kemudian soal rasa sampai sebelum di packaging sampai ke siswanya makan begitu. Nah, gimana sih chef caranya terus mengawasi setiap hari nih para petugas-petugas di tim dapur agar seluruh proses pengolahan mulai dari tadi pemilihan bahan baku sampai dengan selesai masak ini bisa berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku, Chef? Selama ini sih alhamdulillah kita lancar, tidak ada KLB seperti keracunan, alhamdulillah tidak ada KLB seperti basi dan segala macam. Tapi mungkin kalau misalkan keterlambatan mungkin pernah ada gitu, tapi alhamdulillah sih kita nggak sampai ini Bu, nggak sampai yang KLB luar biasa begitu sih Bu. Karena tadi Chef bilang ya, mulai dari awal pemilihan bahan baku kalau misalnya memang tidak sesuai, tidak seger juga, Chef kembalikan gitu ya. Artinya Chef punya otoritas hak seperti itu ya Chef ya? Betul, saya punya otoritas untuk mengawasi itu semua Bu, dari mulai pembelanjaan, budgeting hingga pendistribusian Bu. Saya punya otoritas untuk juga menentukan seberapa banyak makanan yang harus disediakan, harus ditaruh di ompreng gitu. Saya juga bisa ada akses untuk ke situ gitu Bu. Oke, Chef Henry, ini SPPG juga melibatkan Indonesia Chef Association ya, betul ya? Betul. Nah ini kan kemudian pada saat pelibatan dari ICA ini atau Indonesia Chef Association ini bagaimana sih Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan antara MBG tadi dengan perlibatan dari ICA sendiri? Seperti apa bentuknya? Setahu saya BGN akan meluncurkan 5.000 chef dari ICA ataupun Indonesian Chef Association untuk mengawasi, untuk mengajari, untuk juga yang namanya men-training orang-orang di SPPG supaya bisa menyediakan makanan yang aman, sehat dan bermutu, pastinya enak gitu. Jadi itu pada saat itu berarti artinya pada saat berlangsungnya dimulainya MBG atau sebelum pemilihan chef dulu nih pada saat ICA tadi dilibatkan? ICA itu dilibatkan baru-baru ini sih Bu, tapi nanti ke depannya dapur itu harus punya dulu head chef. Mungkin dari ICA ini atau mungkin pun head chef yang di luar ICA, yang penting dia itu sudah berkompeten, yang sudah pernah menghandle bangket misalkan, menghandle ini dan segala macam, yang berkompeten untuk dijadikan head chef, barulah boleh dapur ini running. Seperti halnya tidak ada gizi maka dapur tidak boleh running gitu Bu, seperti halnya seperti itu di kedepannya.
Oke, yang terakhir Chef, ini kan kita pasti pengen ya anak-anak terus mendapatkan makanan bergizi yang aman setiap harinya. Nah, pertanyaannya adalah apa langkah yang dilakukan oleh para chef profesional nih agar anak-anak ini selalu setiap harinya bisa mendapatkan makanan bergizi tapi tetap aman untuk dikonsumsi? Maaf Bu, bisa diulang Bu pertanyaannya Bu? Iya, ini gimana caranya para chef, termasuk Chef Henry juga, meyakinkan agar setiap hari apa yang dikonsumsi oleh anak-anak melalui makanan bergizi gratis ini tetap aman untuk dikonsumsi supaya mereka sehat dan juga bergizi? Untuk meyakinkan, pertama kita koordinasi dengan aslab atau asisten lapangan Bu, supaya dia itu mengedukasi kepada guru-guru bahwasanya makanan kita seperti ini, bahannya seperti ini. Jadi nanti akan diskusikan kepada guru-guru yang dimana guru-guru ini akan mengkomunikasikan kepada orang tua dan dimana orang-orang tua ini akan mengkomunikasikan kepada anak-anak. Itu dari aslab kami, dari SPP kami. Kalau dari saya pribadi, saya itu membuat konten setiap harinya, cara saya memasak, jam berapa saya memasak, dan segala macam edukasi, sehingga anak-anak yang menerima manfaat dari saya, dari dapur SPPG ini, mereka itu akan berpikir bahwasanya makanan itu aman, dan memang insya Allah aman gitu, karena kita itu terbuka dan transparan. Jadi kalau menurut saya, kalau memang kita mau memastikan untuk anak-anak ini yakin bahwasanya makanan kita itu aman, harusnya kita itu banyak komunikasi, Bu. Banyak komunikasi, banyak meminta maaf, banyak juga untuk melakukan edukasi kepada anak-anak itu, Bu. Dan yang terpenting juga tadi adalah pemilihan di bahan baku awal, itu juga terpenting ya Chef ya. Terima kasih Chef Henry untuk berbagi informasi mengenai betapa pentingnya peran chef atau koki untuk memproduksi, menghasilkan makanan bergizi gratis yang kemudian berkualitas untuk anak-anak. Terima kasih Chef Henry, selamat malam. Selamat malam.